Bagaimana orang Kristen menjelaskan silsilah Yesus yang berbeda antara Matius dan Lukas? 1. Tujuan dan audiens yang berbeda. Genealogi Matius, Matius 1 ayat 1-17 di Matius menulis terutama untuk audiens Yahudi, menekankan Yesus sebagai ahli waris yang sah dari tahta Daud. Genealoginya dimulai dari Abraham, bapa bangsa Yahudi, dan melacak garis keturunan melalui Daud hingga Yusuf, menyoroti garis keturunan Yesus. Matius juga menyusun genealogi dalam 3 set generasi yang terdiri dari 14, mungkin untuk memudahkan penghafalan dan melambangkan kesempurnaan. Dia memasukkan tokoh-tokoh terkenal seperti Daud dan Salomo, menekankan pemenuhan nubuat perjanjian lama tentang garis keturunan kerajaan Mesias. Ayat utama. Inilah silsilah Yesus Kristus, Daud, anak Abraham, Matius 1 ayat 1, LAI. Genealogi Lukas, Lukas 3 ayat 23-38. Lukas, di sisi lain, menulis terutama untuk audiens non-Yahudi, Gentile, dan genealogi dimulai dari Yesus dan berjalan mundur hingga Adam, menekankan hubungan Yesus dengan seluruh umat manusia. Ini menggarisbawahi sifat universal misi Yesus sebagai jemaat semua orang. Genealogi Lukas juga mengikuti jalur yang berbeda setelah Daud, melacak melalui Nathan, putra lain dari Daud, daripada Salomo, yang menunjukkan cabang keluarga yang berbeda. Ayat utama, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah, Lukas 3 ayat 38, LAI. 2. Garis keturunan legal versus biologis. Beberapa sarjana mengusulkan bahwa Matius melacak garis keturunan legal, melalui Yusuf, ayah legal Yesus, yang akan menetapkan hak hukum Yesus atas tahta Daud, sementara Lukas melacak garis keturunan biologis, melalui Maria, garis keturunan darah sebenarnya ke Daud. Dalam budaya Yahudi, genealogi dapat dilacak melalui garis paternal dan maternal. Jika Yusuf dianggap sebagai ayah legal Yesus, genealogi Matius menunjukkan warisan hukum Yesus, bahkan jika Yusuf bukan ayah biologisnya. Ayat pendukung. Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan yang disebut Kristus. Lukas 3 ayat 23. Yesus adalah anak, seperti yang dikira, dari Yusuf, anak Eli. 3. Teori pernikahan Lewirat. Penjelasan lain didasarkan pada praktik pernikahan Lewirat Yahudi kuno. Lihat Ulangan 25 ayat 5-10, di mana seorang pria dapat menikahi janda saudaranya yang sudah untuk menghasilkan keturunan atas nama saudaranya. Ini dapat menjelaskan mengapa Yusuf memiliki 2 garis keturunan yang berbeda. Menurut teori ini, Matius mungkin melacak garis dari ayah legal Yusuf, sedangkan Lukas melacak garis dari ayah biologis Yusuf. Ini berarti bahwa ayah Yusuf, Eli, genealogi Lukas, mungkin telah meninggal, dan saudara Eli, Yakub, genealogi Matius, membesarkan Yusuf. Konteks pendukung, pernikahan Lewirat memastikan pelestarian nama dan properti keluarga dalam Israel, seperti yang dijelaskan dalam Ulangan 25 ayat 5 dan 6. 4. Cabang berbeda dari garis keturunan Daud. Matius dan Lukas mungkin melacak cabang berbeda dari garis keturunan Daud. Matius mengikuti garis kerajaan melalui Salomo, menyoroti klaim hukum Yesus atas tahta, sementara Lukas mengikuti cabang lain melalui Nathan, menunjukkan hubungan keluarga yang berbeda dengan Daud. Pendekatan ini menekankan bahwa Yesus memenuhi banyak garis nubuat sebagai keturunan Daud dan ahli waris sah dari tahta Daud. Ayat pendukung. 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13. Janji Allah untuk mentahta keturunan Daud selamanya. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dari akarnya, sebuah cabang akan berbuah, menunjuk kepada Mesias yang datang dari garis keturunan Daud. 5. Perbedaan budaya dalam pencatatan genealogi. Genealogi dalam budaya Yahudi kuno sering memiliki makna simbolis dan mungkin tidak lengkap. Penghilangan atau penyertaan nama tertentu terkadang disengaja untuk menekankan aspek-aspek tertentu atau memenuhi pola tertentu. Matius, misalnya, menggunakan angka 14, nilai nama Daud dalam bahasa Ibrani, sebagai elemen struktural. Dia mungkin telah menghilangkan generasi tertentu untuk mempertahankan pola numerik yang akan bermakna bagi pembaca Yahudi, menekankan Yesus sebagai anak Daud. Ayat pendukung. Matius 1 ayat 17. Jadi semua keturunan dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14-an, dan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ada 14 keturunan. Kesimpulan utama. Kesimpulannya, genealogi dalam Matius dan Lukas melayani tujuan yang berbeda dan mengikuti jalur yang berbeda untuk menekankan berbagai aspek identitas Yesus, hak legalnya atas tahta Daud, pemenuhan nubuat Yahudi, dan misi universalnya untuk seluruh umat manusia. Variasi ini bukanlah kontradiksi tetapi cerminan dari identitas Yesus yang kompleks dan multidimensi sebagai anak Daud dan anak Allah.
Orang Kristen dapat dengan percaya diri menunjukkan bahwa perbedaan ini memperkaya pemahaman tentang genealogi Yesus daripada menguranginya, menunjukkan bahwa Yesus memenuhi persyaratan legal dan biologis sebagai Mesias yang dijanjikan.